Kelurahan Halim Perdana Kusuma merupakan kelurahan dengan luas wilayah terbesar sekecamatan Makassar, yaitu seluas 1.306,85 hektar, dan memiliki 16 rukun warga dan 144 rukun tetangga, dan jumlah populasi mencapai 35.675 jiwa. Hal ini juga sejalan dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Dari data Sistem Informasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Makassar memiliki timbulan sampah mencapai 155,7 ton per hari. Dan menurut data pengawas TPS Kelurahan Halim Perdana Kusuma, wilayah Kelurahan Halim Perdana Kusuma telah memproduksi sampah hingga kurang lebih 10 ton per hari. Timbunan sampah yang menggunung, selain menimbulkan pencemaran lingkungan, juga menambah produksi gas metana dari sampah. Suatu masalah lingkungan yang akan terus ada adalah sampah. Persoalannya, masalah sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia, khususnya Jakarta. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu dan hanya berakhir di tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung ini akan menjadi dampak buruk bagi kesehatan manusia maupun kelestarian lingkungan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sekal di sini sebagai tim pengajar. Ini nanti tim pengajar apa? Tim pemapar. Oke, yang saya hormati juga di sini rekan-rekan semuanya, Pak RT, Pak RW, rekan-rekan PPSU. Dari yang kita lihat tanpa kita sadari, ini ada di tugas kita. Tempat sampah kalau kita lihat nanti yang ditempel tiang merah, kuning, hijau. Yang pertama ada rumah tangga, ada perkantoran, ada tempat usaha, ada tempat pabrik, ya kan gitu. Ya. Nah itu yang namanya sampah dikelola ya dipilah. Pertama merah kan itu. Merah biasanya apa tuh? Nah, B3, bahan berbahaya beracun B3. B3 ya, bukan B3 yang dicawang. Punyanya orang ke puskesmas. Ada nggak teman-teman kita yang ngambilin sampah di puskesmas? Nggak ada. Nah, biasanya ada yang memang satu kotak yang nggak boleh diotak-atik kita. Ada juga yang sampah yang warnanya kuning dan hijau itu puskesmas yang boleh diambil sama kita. Tuh, ya. Beracun lainnya mungkin diantaranya ada di kita di luar puskesmas. Ada bekas kaleng-kaleng obat. Saya kira itu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa ikutin sampai selesai. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Masih semangat? Alhamdulillah. Ya, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan arahan dan pembukaan singkat dari Pak Lurah pada siang hari ini. Nah, intinya pada siang hari ini saya ingin memaparkan terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah B3 dalam pembangunan berkelanjutan. Ya, nah Bapak Ibu di sini tahu apa itu pembangunan berkelanjutan? Betul, pembangunan dilakukan secara jangka panjang. Yuk, next mas. Nah, ini pembangunan berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang. Nah, siapa yang disebut generasi masa depan? Anak cucu kita. Nah, jadi kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Nah, kita
apabila ingin melakukan pembangunan nih, baik infrastruktur maupun non infrastruktur, itu harus memperhatikan ketiga aspek ini. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini sudah tidak asing lagi mendengar istilah sampah ya di telinga Bapak Ibu. Nah, sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, jadi sampah ada dua nih, sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kalau sampah organik, sampah rumah tangga, sampah yang mudah terurai. Nah, maka dari itu, nah gimana nih kita mulai dari diri sendiri agar kita meminimalisir supaya kita ini bukan penghasil sampah, bersumber penghasil sampah, nah, termasuk diri kita sendiri nih, gitu. Nah, kemudian yang tadi saya sudah sebutkan bahwa butuh bertahun-tahun ataupun berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun nih untuk bisa terurai sampah ini. Kan Masya Allah banget ya lingkungan kita kan, biar bisa kita jaga gitu loh sampai nantinya anak cucu kita bisa memanfaatkan kembali. Nah, ini cara pengelolaan sampah organik. Nah, ini yang biasa dilakukan juga nih Bapak Ibu semua pastinya di lingkungan, di keluarga juga sudah mengajak ya tetangga kanan kirinya untuk melaksanakan daur ulang, bank sampah. Nah, biasanya kalau di Kelurahan Halim ini kan juga ada bank sampah ya, di RW-RW kan juga sudah terbentuk bank sampah. Nah, ini nih yang biasa kita lakukan untuk mengurangi volume sampah yang nantinya akan dibuang ke TPS setempat gitu. Sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak serta membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Sedang banget ya. Ini betapa bahaya membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Nah, mungkin tidak dirasakan sekarang, tapi nanti ke depan. Nah, oleh siapa? Oleh generasi kita yang masa datang. Efek dari dampak buruk yang kita lakukan masa kini, gitu kan kita nggak mau ya. Itu adalah limbah hasil buangan dari aktivitas rumah tangga, perdagangan, perkantoran, dan kalau misalnya sampah tidak dikelola dengan baik, ini seperti ini nih. Wah, sampah di mana-mana kan tidak baik ya Bapak Ibu untuk kesehatan, lingkungan sudah nol. Nah, masih 4 kelurahan itu masih ada yang seperti itu, gitu. Jadi dari limbah domestik cair ini masih dibuang di kali limbah B3. Dan limbah B3 itu ada ketentuannya nih untuk pengelolaannya. Nah, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 ini wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Pengelola limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota sesuai lingkup kewenangannya. Dan Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3. Rumit sekali kan sampai ada izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati. Nah, itu pengelolaan limbah yang benar ya seperti itu. Permasalahan yang terjadi di Kelurahan Halim, nah, Bapak Ibu tahu tidak? Luas wilayah Kelurahan Halim itu sebesar 1.306,85 hektar dengan jumlah penduduk 35.675 jiwa. Dari setiap 1 jiwa saja memiliki menghasilkan sampah berapa ton atau berapa apalah sebutannya kalau untuk kepala rumah tangga. Coba dikalikan sekian puluh ribu jiwa. Wah, bakalan menumpuk seberapa besar. Nah, makanya seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, itu luar biasa. Nah, kebetulan Kecamatan Makassar ini menurut data dari Sistem Informasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengawas TPS kita, di Kecamatan Makassar ini menghasilkan sampah kurang lebih 155,7 ton per hari. Nah, untuk Kelurahan Halim sendiri itu menghasilkan 10 ton per hari. Nah, 10 ton per hari sebulan berapa ya Bapak Ibu? Sebulan 300. 12
Nampaknya sangat buruk sekali ya. Yang pertama TPS dapat merusak pemandangan. Betul. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu lihat, ini adalah kondisi di TPS 03. Nah, bayangkan Bapak Ibu, penumpukannya ini dalam satu hari sekian. Nih, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan saya harapkan Bapak Ibu juga menginformasikan kepada warganya agar sama-sama yuk kita melaksanakan pemilahan sampah dari rumah atau pengelolaan sampah yang baik. Gitu. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Ya, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ibu RW 07 yang mana pada hari ini kami sudah memilah-milih sampah dari warga yang pada umumnya mengurangi volume sampah di DKI Jakarta. Dengan adanya penjemputan bola dari petugas PSU Kelurahan Halim Perdana Kusuma sangat membantu sekali bagi kami warga RW 07 dalam mengumpulkan pilah sampah yang ada di rumah warga kita masing-masing. Sehingga kami tidak perlu jauh-jauh mengantarkan pilah sampah kami karena sudah dijemput oleh petugas PSU dari Bank Sampah Halim Maju Bersama. Terima kasih. Bank Sampah Halim Maju Bersama. Yes, yes, yes. Jual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sekal, Pak Ekbang, Pak Haji Sonaji, Satpol PP, Dinas. Dengan adanya Pergub 77, kami sudah menghimbau pada warga kami untuk mengumpulkan sampah yang dibentuk oleh bank sampah dari kelurahan. Alhamdulillah pun Satpol PP dan PPSU ada jemput bola. Sekali lagi kami terima kasih atas bantuannya, mudah-mudahan Pergub ini berjalan dengan baik di wilayah kami. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya program Bank Sampah Jemput Bola dari Kelurahan Halim Perdana Kusuma ini sangat memudahkan warga untuk melakukan pengumpulan sampah dan penimbangannya. Karena petugas akan datang melakukan penimbangan sampah lalu mencatat berat sampah yang akan disetorkan oleh warga dan mencatat hasil setoran sampai warga ke dalam buku rekening warga. Mudah-mudahan dengan adanya bank sampah ini warga banyak yang peduli dengan lingkungan dan di rumah. Dalam kapasitas ini kami menggiatkan sumber daya yang diciptakan dari lingkungan masyarakat khususnya rumah tangga. Bagaimana memilih sampah yang produktif, dan kita juga ikut melestarikan alam, ikut melestarikan lingkungan. Semoga kami berharap ke depan warga Kelurahan Halim umumnya mari bersama-sama kita menciptakan kondisi lingkungan yang sehat. Terima kasih. Saya dari Sudin Alha, Jakarta Timur, Satpol Makassar. Saya hari ini mendampingi di Kelurahan Halim untuk pengurangan sampah dari sumbernya, untuk lebih pengurangan sampahnya lebih baik lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Sampah Halim Maju Bersama. Yes, yes, yes. Jual.